Nah, ini luar biasa. Luar biasa. Dan tidak sedikit di antara para murtadin yang kami jumpai di Sumatera Barat ini, mereka rata-rata percaya kepada Yesus. Mau dibela Tuhan atau membela Tuhan. Yes. Mau dicari Tuhan atau mencari Tuhan. Yes. Silakan pilih. Kami tidak memaksa. Pikir dengan cerdas ya saudara ya. Yes. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman dan saya Jamal Dodi Pasari. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pecinta Injil Langit dan saudara pencinta senang kitab orang jujur. Iya. Nah, saudara, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung pelayanan Baget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Yes. Lebih-lebih lagi pelayanan yang sedang kami lakukan di daerah Sumatera Barat, daerah Minang. Bapak Ibu terus dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat Bapak Ibu agar melalui pelayanan kita banyak orang dimenangkan, banyak orang dikuatkan, terutama sekali mereka yang sudah tumbuh dari hadapan Tuhan. Lebih-lebih lagi mereka yang sudah masuk ke kamar seberang menjadi anggota RT 0666. Lewat pelayanan kita, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Karena sebagaimana yang sering kita perdengarkan, yang sering kita ingatkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain nama Yesus. Dengan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kami terus memperdengarkan firman Tuhan lewat kesaksian, lewat penginjilan, dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya saudara semua juga selalu bersaksi tentang kebaikan, kemurahan, dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus, tetapi syukur kepada Elohim yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi saudaraku, kita harus giat di dalam Tuhan, harus giat di dalam pekerjaan Tuhan, harus giat di dalam memberitakan firman, harus giat di dalam memberitakan Injil. Kenapa? Karena jerih lelah kita tidak sia-sia, saudaraku ya. Nah, dan selama ini Bapak Ibu, beberapa hari ini hampir seminggu kami ada di Sumbar, Sumatera Barat untuk memperdengarkan kabar baik, kabar sukacita, memperdengarkan Injil. Nah, bagaimana saudaraku selama beberapa hari yang kita lakukan, apa yang dirimu alami saudara? Lelah sekali sepertinya kalau saya melihat ya. Ya benar saudaraku, tapi jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Makanya ayat tadi berkata berdiri teguh. Ternyata saudaraku, kenapa ayat itu berkata berdiri teguh? Kalau kita bekerja, saatnya kadang-kadang jerih lelah itu membuat kita jatuh. Tetapi firman Tuhan berkata tadi berdiri teguh supaya kita kuat, tetap semangat. Karena apa? Jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Itu ayatnya keren saudara. Yes, jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Iya. Jadi semangat dengan luar biasa. Ada banyak jiwa ya, boleh diselamatkan. Orang yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, bahkan orang-orang yang meninggalkan Tuhan, saya percaya Tuhan akan menjamah mereka, menarik mereka. Sumatera Barat penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kami menemukan selama pelayanan di daerah Sumatera Barat ini ternyata sudah banyak Bapak Ibu ya, mereka yang dulunya membenci kekristenan, hari-hari ini mereka mulai datang kepada Yesus, mulai mengakui bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kami bertanya, kenapa kamu bisa percaya kepada Yesus? Kenapa kamu bisa masuk Kristen? Apakah tidak takut dengan ancaman? Apakah tidak takut dengan keluarga? Tidak boleh lagi pulang ke rumah, tidak dianggap oleh sebagai keluarga, tidak dianggap sebagai anak, bahkan tidak sedikit yang dicoret dari kakak. Apa jawabannya? Sebenarnya kami, katanya, tidak sanggup, ya, tidak sanggup meninggalkan agama kami, tidak sanggup kami meninggalkan keluarga kami, tidak sanggup kami meninggalkan sanak famili kami. Kenapa? Ketika mereka percaya kepada Yesus, secara otomatis mereka terusir, ya. Secara otomatis mereka tidak boleh lagi pulang ke rumah. Secara otomatis mereka tidak dianggap lagi sebagai keluarga. Tetapi firman Tuhan katakan, nah ini yang luar biasanya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu.
Berbeda dengan orang yang lain, saudaraku, agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain kita yang memilih Tuhan. Ya, seperti partai kan. Partai mana yang kita sukai, kita ke sana. Tuhan mana yang kita sukai, kita ke sana. Tapi di dalam firman Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Nah, berarti Tuhan orang Kristen itu adalah Tuhan yang mencari umatnya, bukan umatnya yang mencari Tuhannya. betul. Nah, Tuhan kita itu, saudaraku, bukan kita yang mencari Tuhan, ya, tapi Tuhan yang mencari kita. Wow, Ini keren luar biasa. banget. Jadi banyak orang yang kami jumpai, ya, banyak orang yang kami jumpai, murtadin yang kami jumpai, mereka katakan bahwa Bang Pendi dan Bang Jamal, perlu abang-abang ketahui bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ketika kita dipilih oleh Tuhan, katanya, jadi kami tidak bisa mengelak, kami tidak bisa lari. Oh, tunggu dulu, jangan sekarang, tunggu besok. Saya akan ceritakan dulu kepada keluarga saya. Nanti kalau saya mengikut engkau, saya akan diusir, saya tidak diakui lagi oleh keluarga, tidak dianggap lagi sebagai anak, bla bla bla. Bahkan banyak hal yang kami alami tidak seperti itu. Benar-benar ketika orang itu dijamah Tuhan, saudaraku, orang itu langsung datang kepada Tuhan. Nah, ini luar biasa. Dan tidak sedikit di antara para murtadin yang kami jumpai di Sumatera Barat ini, mereka rata-rata percaya kepada Yesus ketika menemukan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Bagaimana bunyinya, saudaraku? Kata Yesus kepadanya, Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Rata-rata murtadin yang kami jumpai setelah mereka menemukan, membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan ternyata kami sendiri, saudaraku, sama. Setelah menemukan Yohanes 14 ayat yang ke-6 ini, kami merenungkan bahwa kalau kami ingin masuk surga, kami harus ikut Yesus, karena satu-satunya jalan menuju ke surga Yesus, bukan salah satu. Maka hari-hari ini di Injil Habaget, di kitab orang jujur, selalu kita katakan bahwa Tuhan boleh banyak. Tuhan boleh banyak, juru selamat satu. Agama boleh banyak, juru selamat satu. Nabi boleh banyak, juru selamat satu. Ya, Rasul boleh banyak, juru selamat satu. Agama boleh kita akui bahwa agamaku paling baik, agamaku paling benar, agamaku paling diridhoi oleh Tuhan, tetapi tetap juru selamat itu hanya satu. Amin. Jadi dirimu, saudaraku, makin bangga dong murtad ya. Makin bangga. Makin bangga ya. Iya, karena yang membuat saya bangga murtad, saudaraku, setelah saya mengenal Yesus. Wow. Hidup saya diubahkan. Iya, karena Tuhan orang Kristen itu mencari umatnya. Mencari umatnya. Kalau kita mencari Tuhan kita atau kita mencari surga, kita nggak tahu jalannya ke sana. Tetapi Yesus berkata bahwa Dia adalah jalan itu, sehingga kita tersesat, tidak mencari-cari lagi jalan itu. Jalan itu sudah ditunjukkan. Betul. Nah, orang yang tidak kenal Yesus Kristus mencari terus jalan itu. Benar. Sehingga jalan yang salah pun jadi dilewati. Dipikir itu jalan ke surga, rupanya salah jalan. Betul sekali. Kan gitu kan? Betul. Kepada saudara yang belum mengenal Yesus, belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Ya, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Maka dari itu dengarkanlah firman Tuhan, bukakan hati saudara, pendengaran saudara, pikiran saudara. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara harus raih jalan itu. Saudara harus jumpai jalan itu. Saudara harus temukan jalan itu. Kalau tidak, sampai mati, saudara akan tersesat. Kalau saudara tersesat, tentu saudara tidak akan sampai ke tujuan. Kalau saudara tidak sampai ke tujuan, ya tentu saudara nantinya nyemplung ke neraka. Jangan saudara berpikir karena banyak orang menuju ke sebuah tempat, saudara berpikir jalan itu adalah jalan yang lurus. Itu adalah menuju kepada kehidupan yang kekal di surga. Padahal bukan. Itu justru menuju kepada kehidupan yang kekal di neraka. Bapak Ibu kasih Tuhan, padi mulai menguning bekerja sedikit. Ayo kita sama-sama menjadi penuai di akhir zaman, menjalankan sekerjanya Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk saing-saingan, tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk sama-sama melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Motto kita, saudaraku, kami dipanggil bukan untuk saing-saingan, tapi kami dipanggil untuk saling melayani, saling melengkapi, saling mendoakan, saling mensupport, saling memberikan motivasi yang baik di dalam Tuhan, dan saling mendorong untuk terus bersaksi, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Bapak Ibu, doakan pelayanan kami supaya di Sumbar ini akan banyak orang mendengarkan kabar baik, akan banyak orang mendengarkan Injil, akan banyak orang mendengarkan nama Yesus, nama yang di atas segala nama. Dan kalau Tuhan izinkan, kami akan sampai juga nantinya ke Aceh, haji program
Kami lagi programkan kegiatan kami supaya kami bisa masuk ke Serambi Mekah, Tanah Lencong, Tanah Aulia. Kita tidak membawa agama ke sana, tapi yang kita bawa adalah firman Tuhan. Kita tidak mengajak orang untuk murtad, tapi kita mengajak orang untuk percaya kepada Injil. Injil itu kabar baik. Kalau bahasa Aceh, Injil itu adalah habage. Haleluya, saudaraku. Amin. Kita tidak mengajak orang untuk Pindah agama. tetapi mengajak mereka untuk selamat. Yes. Puji Tuhan, kita kemarin juga sudah melewati Serambi Mekah, saudaraku. Betul. Serambi Mekahnya Riau. Iya. Kita juga sudah lewati Serambi Mekahnya Riau. Kita sudah lewati juga itu Sumatera Barat. Nanti kita akan pergi ke Serambi Mekahnya Aceh. Yes, ujung Sumatera. Iya, Serambi Mekahnya Riau itu tahu saudaraku di mana? Di mana? Di Bangkinang. Wow. Itu julukannya Serambi Mekahnya Riau. Yes. Nah, itu saudaraku ya. Jadi saya percaya saudaraku, serambi yang dikatakan serambi itu akan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan Yesus, serambinya Yesus Kristus. Yes. Apa artinya Aceh saudaraku? Aku cinta Elohim Hamasya. Wow, haleluya. Aceh. Aku cinta Elohim Hamasya. Wow. Ya. Haleluya. Maka dari itu saudara, ada satu hal yang ingin saya bagikan ya. Ada satu hal yang ingin kami bagikan saat ini, bahwa janganlah lelah bekerja di dalam Tuhan, karena jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu, ini adalah pekerjaan yang paling mulia dari semua pekerjaan. Kenapa? Betul. Karena pekerjaan yang kita lakukan ini, penginjilan yang kita lakukan ini adalah perintah Tuhan, perintah langsung dari Tuhan melalui firman-Nya yang dikatakan dengan amanat agung. Pergilah, beritakanlah Injil. Ya, maka dari itu Bapak Ibu, ayo kita bahu-membahu memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Amin. Saudaraku, dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat Bapak Ibu semua, agar melalui pelayanan kita banyak orang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita. Banyak orang menerima Yesus Hamasya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, amin. Saudaraku, silakan tutup apa yang disampaikan. Pernyataan saya, silakan pilih mau membela Tuhan atau dibela Tuhan. Yes. Mau mencari Tuhan atau dicari Tuhan. Yes. Nah, kalau orang Kristen, kalau mau ikut Yesus, Tuhan orang Kristen membela umatnya. Yes. Tuhan orang Kristen mencari umatnya. Yes. Ya saudaraku ya, jadi inti bicara kita, mau dibela Tuhan atau membela Tuhan. Yes. Mau dicari Tuhan atau mencari Tuhan. Yes. Silakan pilih, kami tidak memaksa. Pikir dengan cerdas ya saudaraku ya. Yes. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasya. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Amin. Murtadin. Salam Murtadin. Haleluya.